Di dapur rumahnya inilah Burhan berbagi rahasia resep es buah sampah racikannya kepada tim iNews Files. Beraneka bahan untuk membuat es buah siap diolah menjadi minuman segar. Dengan lihai, Burhan mempraktikkan aksi curangnya selama ini. Mas, ini untuk proses awalnya diapain dulu nih? Pertama, buah-buahan yang kita beli ini kita cuci bersih dulu. Jadi kita ngambil yang sedikit ini aja dagingnya. Yang bagusnya aja. Masih bagus buat dicampur untuk sop buah ini. Gitu. Oke, yuk. Burhan mencuci buah yang dipungutnya dari tempat sampah dengan tujuan menyamarkan bagian yang kotor dan busuk. Setelah semua buah dicuci, proses selanjutnya adalah memotong semua buah busuk dan segar yang kemudian dicampur menjadi satu. Oplosan buah sampah ala Burhan tentu saja berbahaya bagi kesehatan konsumen, terutama terkait kandungan mikroba pada buah. Walaupun di bagian yang busuknya dibuang, tapi sebenarnya dari dalam itu, walaupun dia normal, itu sudah menyebar kemana-mana. Bahkan ada penelitian, dia meneliti bagian buah yang busuk sama bagian buah yang tidak busuk itu untuk kandungan mikrobanya itu hampir sama. Gitu. Jadi hampir lebih dari setengahnya itu ada kandungannya. Bukan tanpa guru Burhan mempraktikkan cara jahatnya ini. Ia mengaku dipengaruhi temannya yang lebih dulu berjualan es buah dengan cara curang. Kalau yang pakai buah-buah ini memang dari awal atau baru-baru? Kita kalau sudah dari awal Mbak, dari awal mulai dagang. Nah untuk ide memakai buah BS ini dan pewarna makanan itu, pewarna pakaian ini, itu dari teman. Itu karena teman juga sudah nyoba pakai buah BS ini sama pewarna, jadi kita ikut. Berawal dari sekedar ikut-ikutan, akhirnya Burhan jadi ketagihan dengan keuntungan yang didapat dari berjualan es buah sampah. Bahkan dengan bersilat lidah, ia mengaku jika pembelinya lebih menyukai buah-buahan busuk yang terasa lebih manis. Kenapa milih pakai buah-buah ini sih, BS gitu? Kalau kita pakai buah yang normal, itu kan untuk menghemat aja Mbak. Kayak misalkan sekarang kan ada buah lagi pada naik. Ditambah lagi juga kita kan menginjak keuntungannya ini Mbak. Karena kalau buah BS itu kan lebih menguntungkan dibandingkan buah yang masih segar gitu kan. Dan ini juga katanya sih lebih manis gitu. Meski faktanya, rasa manis es buah sampah ala Burhan sebenarnya berasal dari penggunaan pemanis buatan sodium siklamat atau natrium siklamat. Parahnya lagi, ia menambahkan pemanis buatan secara berlebihan dan tanpa takaran yang pasti. Oh, berarti proses pertamanya itu? Iya, pertama kita panasin hangat-hangat kuku dulu lah, nanti habis itu baru masukin ke gula. Tapi dengan api kecil ya Mas? Oh, api kecil buat ngerutin gulanya dulu ya? Kalau ini kan perebusan kita api besar nggak apa-apa. Nanti kiranya udah mulai terus sama dicampur sama ininya sodiumnya. Sodiumnya? Iya, manis buatannya. Ini juga udah manis banget Mas, gini juga. Tapi kalau untuk takaran ini biasanya kita pakai sodium ini. Sodium? Iya, ini udah manis banget. Untuk ukuran segini ya. Entah disadari atau tidak oleh Burhan, bahwasanya penggunaan pemanis buatan yang berlebihan bisa berdampak tidak baik bagi kesehatan tubuh. Untuk pemanis buatan yang ditambahkan di sop buah itu adalah masuk ke dalam natrium siklamat ya. Jadi untuk kandungan natrium siklamat ini sebenarnya masih diperbolehkan untuk penggunaannya, untuk konsumsinya, tapi dalam jumlah yang terbatas. Kalau misalnya berlebihan, jadi bisa menyebabkan gangguan penyakit, misalnya di sistem kardiovaskular, lalu juga ada di sistem pencernaan, sampai kalau misalnya dampak jangka panjang itu bisa sampai menyebabkan kanker di saluran atau kandungan kemih. Selain menggunakan pemanis buatan,
Untuk mempercantik tampilan es buah sampah racikannya, Burhan juga menambahkan pewarna tekstil atau sintetis. Untuk pewarnanya sendiri dimasak lagi apa cuma dicampur dengan air panas? Ini dulu, diaduk dulu. Oh, diaduk dulu. Sama air dingin. Baru dicampurin ke Ini nanti kalau udah selesai diaduk. Dan biasanya kita langsung ini dulu. sampai larut baru dicampur Udah ya. larut, sampai ini semuanya udah. Kita turunkan api. Ini kita udah mencolok, Mas. Pewarna pakaian itu biasanya untuk pencerahnya gitu ya, supaya warnanya itu tampilannya lebih menarik, lebih orang tuh lebih menggoda gitu ya kan. Kalau dibandingkan pemanis yang alami itu lebih pucat, Mbak. Ya, dibandingkan kita pakai pemanis sodium sama pewarna pakaian ini. Es buah sampah sudah selesai dibuat. Kini waktunya Burhan berangkat untuk berjualan. Sebelum pergi, tak lupa ia menata kembali gerobak dagangannya agar terlihat bersih dan tertata sempurna. Untuk menarik minat pembeli, Burhan sengaja memasang buah-buahan segar sebagai etalase di gerobaknya. Mas ini buah-buah yang apa nih? Ini buah yang segar, Mbak. Itu buat di? Oh. Walau tega kepada pelanggan dengan menjual es buah dari sampah, tapi Burhan tak sampai hati membiarkan keluarganya menyantap es buah buatannya. Ia khawatir keluarganya sakit bila menyantap es buah sampah racikannya. Dari Mas ini pernah nyobain nggak sih es buah buatan? Belum. Kenapa? Karena kita tahu proses pembuatannya yang pertama, terus yang kedua juga bahayanya dari buah BS itu sama apa namanya, dari kandungan pewarna pakaian ini. Kan ini kan kita pakainya pewarna pakaian bukan pewarna makanan, Mbak. Itu jadi nggak bagus juga buat kesehatan juga, makanya kita nggak makan. Keluarga saya juga nggak makan gitu. Burhan menganggap cara yang dilakukannya merupakan strategi bertahan hidup. Rasa bersalah pun sirna saat dirinya mendorong gerobak untuk berjualan. Lalu seperti apa Burhan mengelabui para pelanggannya? Penelusuran kami masih berlanjut. Kita udah punya pangkalan sendiri, Mbak, dan kita juga udah punya pelanggan tetap gitu. Jadi kalau kita nggak harus keliling juga, 1 juta keuntungannya lebih dari segitu, bisa 5 juta sebulan.